Hai, saya Rita Ismaya, merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Lampung kategori 1 gelombang 2, dan mari ikuti saya dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kelas 10? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Putri, pimpin doanya ya, oke? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Miss Rita di mata pelajaran ekonomi ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya Miss Rita absen terlebih dahulu. Ya apa enggak? Ya. Hadir semua? Hadir. Sehat? Sehat. Minggu lalu kita belajar apa ya? Alat pembayaran. Pakai media apa? Papan Papan buletin, lalu dibantu dengan strategi P-nya apa? review. I-nya question. R yang pertama berarti membaca. R yang kedua refleksi, merefleksikan ya kan? Ya. R yang ketiga riset, menganalisis atau membuat intisari, dan yang terakhir ada review, mengulang secara keseluruhan. Ada motivasi buat kalian, ice breaking sebentar. Namanya ice breaking 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Ice breaking 1, 2, 3. Semuanya berdiri sebentar aja. Permainan apa? Siap, permainan 1, 2, dan 3. Kalau Miss Rita bilang 1, kalian tangan kanan ya, tangannya ini, lalu berbicara X. 1 X. Paham? 1 X. 2 X. 3 X. Sekarang perhatikan secara singkat materi pembelajaran atau video pembelajaran yang Miss Rita buat sebelum kita mulai kerja kelompok. Kelompoknya masih sama karena semalam saya WA, ketua kelompoknya masih sama, ya kan? Biar makin matang untuk menyusun media papan buletinnya lebih bagus lagi. Ya, mari kita perhatikan video pembelajaran yang Miss Rita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Rita pada mata pelajaran ekonomi, dan hari ini kita akan belajar tentang alat pembayaran non tunai. Mari kita simak. Ya, perkembangan zaman sudah semakin pesat, teknologi pun semakin maju. Dengan adanya internet, kalian bisa dipermudah. Salah satunya adalah online shop. Jika kalian ingin berbelanja online, tinggal cek online shop yang kalian punya, klik di smartphone kalian, pilih belanjaan yang ingin kalian beli, lalu transfer, dan kalian pun akan memiliki barang yang kalian ingin punya. Mudah bukan? Ya, kemudahan tersebut merupakan salah satu contoh dari alat pembayaran non-tunai. Selanjutnya, Miss Rita akan mengingatkan tentang peta konsep mengenai alat pembayaran, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang alat pembayaran tunai, dan hari ini kita akan belajar tentang alat pembayaran non-tunai. Dan kita akan belajar mengenai jenis alat pembayaran non-tunai serta media alat pembayaran non-tunai. Lalu, apakah yang dimaksud dengan alat pembayaran non-tunai? Ya, alat pembayaran tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai tidak baru muncul sekarang ini loh. Alat pembayaran non-tunai di Indonesia digunakan pada tahun 90-an dan terus berkembang pada saat ini.
Selanjutnya, faktor munculnya alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemudahan pengguna saat bertransaksi, karena tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Lalu yang kedua, keamanan transaksi. Transaksi pembayaran juga terjamin keamanannya, maka banyak orang yang memakai alat pembayaran non-tunai sesuai dengan minat dan mobilitas konsumen. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis pembayaran non-tunai. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada transfer kredit dan transfer debit. Maksudnya adalah transfer kredit atau kredit transfer merupakan pengiriman dana melalui jalur transfer dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Lalu yang kedua, transfer debit atau debit transfer. Maksudnya adalah transfer dana yang dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Dan materi selanjutnya mengenai alat atau media alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 3. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas atau paper-based payment, media berbasis kartu atau card-based payment, dan yang ketiga, media pembayaran elektronik atau electronic payment. Maksud dari media paper-based payment yaitu merupakan lembaran kertas yang dapat ditulis dengan tangan atau diketik yang menerapkan nominal uang tertentu. Contohnya seperti cek, nota debit, billet giro. Dan selanjutnya, media card-based payment itu maksudnya adalah yaitu alat pembayaran berupa kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. Contohnya kartu debit dan kartu kredit. Saat ini, uang elektronik berkembang dengan pesat dan kita sering menjumpai berbagai uang elektronik dan pastinya kalian pernah menggunakan salah satunya. Materi yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan alat pembayaran non-tunai. Kelebihan alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Yang kedua, keamanan lebih terjamin. Dan yang ketiga, memberikan catatan dan pengeluaran yang detail. Lalu yang kedua tentang kekurangan alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya gangguan pada sistem. Lalu yang kedua, belum dapat digunakan oleh semua orang dan di suatu tempat. Lalu yang ketiga, adanya biaya admin. Dan yang keempat, rentan dengan kejahatan digital. Terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan tentang alat pembayaran non-tunai. Dengan perkembangannya teknologi, pembayaran non-tunai begitu banyak ragam bentuknya. Oke, sudah cukup tentang alat pembayaran non-tunai? Cukup. Sekarang waktunya kita diskusi. Sebelum diskusi kita review dulu. Jadi dari video pembelajaran tersebut, apa yang kalian dapat boleh ditunjuk tangan kelompok 1, 2, 3. Oke Gita, jadi apa yang kamu dapat dari video pembelajaran yang Miss Rita buat? Jadi metode pembayaran non tunai yaitu metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai. Iya. So, ada beberapa faktor yaitu kemudahan pengguna, keamanan transaksi, minat dan mobilitas. Nah, terus di metode ini ada transfer kredit sama transfer debit. Ya, jenisnya ya. Ya. Oke. Terus Lalu alatnya? alatnya yaitu ada 3. kertas, kartu, elektronik. Oke, pintar. Sesuai dengan minggu lalu, cara kerjanya sama, ya. Jadi setiap kelompok menggunakan langkah-langkah PQ Portal sesuai dengan LKPD. Oh iya, LKPD-nya sekarang Miss Rita tidak print, tetapi melainkan silakan kalian scan barcode ya. Di scan barcode tugas LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah mengenai diskusi kelompok kita pada hari ini. Sudah, silakan bekerja. Ini alat-alatnya, tapi tidak pernah sih. Gunting-gunting boleh di sini yang mau gunting-gunting, ya berkreasi, boleh ya. Kemudian boleh, mau yang digantung-gantung, ya. Yang mau digantung, ya bukan.
Kemudian siapa namanya? Ada Syahara, ada Melati, ada Ayu, ada Vivi, ada Bunga, Anggur, dan yang terakhir ada Marcella. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbedaan imani dan e-wallet. Oke. Perbedaan imani dan e-wallet bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama dilihat dari sisi definisi, melansir bank dunia. Uang elektronik atau e-money adalah alternatif elektronik untuk uang tunai. Ini adalah nilai moneter yang disimpan secara elektronik pada saat penerimaan dana dan yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Sementara itu, e-wallet atau dompet elektronik adalah nilai uang tunai yang disimpan pada kartu, telepon, atau perangkat elektronik lainnya. E-wallet ada yang sifatnya bisa di top up ulang, ada pula yang hanya bisa sekali pakai. Lagi? Oke, siap. Ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Jadi yang pertama itu untuk buat blog itu kita login dulu ke website Blogger. Oke. Kalau udah login ke website Blogger, nah itu ada sempat untuk login. Nah, nanti kita masukin input akun email kita tuh. Ya, jadi intinya harus punya Gmail ya. Iya. Setelah itu Kita masukin nama email, kita bakal ketemu nanti kapan yang kayak gini. Nah, nanti kita tinggal buat. Oke, ini adalah blog yang dibuat oleh kelompok 3. Silakan. Jadi nanti kalau misalkan mau ganti tema itu tinggal pas kita di menu awal itu ada paling bawah itu ada menu tema. Nah, nanti tinggal diterapkan aja. Terus kalau udah misalkan itu udah jadi. Oke, nah perbedaan e-money dan e-wallet. Nah, ini adalah rangkuman materi yang ya kelompok 1 doang ya. Oke, kelompok 1 aja, kelompok 2 belum sempat katanya. Oke, terima kasih kelompok 3 boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan buka apa namanya? Grup kalian kerjakan. Sudah bisa kita share ya. Mulai. Siapa yang dapat 100 tunjukkan ke Miss Rita. 80. Siapa tuh? Siapa? Putri, tepuk tangan buat Putri. Sebelum kita tutup, kita mau kesimpulan. Yang 2, 3. Oke, ya, hari ini kita belajar apa, Bunga? Hari ini kita belajar tentang alat pembayaran non tunai. Cakep. Lalu materinya tentang e-money dan e-wallet. Oke. Lalu apa lagi yang kamu dapat? Terus ada bantu dong. Oke, kalau si Bunga dapatnya, pokoknya hari ini belajar pembayaran non tunai. Ada e-money dan e-wallet. E-money sudah tahu bedanya? Iya, ada e-money dan e-wallet. Oke, tepuk tangan buat Bunga. LPPD-nya boleh dibuka, di situ ada tugas 5 soal, kalau nggak salah dikerjakan di rumah ya. Yuk, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Miss Rita juga ingin mengetahui lebih lanjut evaluasi mengenai pembelajaran pada hari ini. Merefleksi diri, kira-kira kalian senang gak sih sama mata pelajaran ini? Kemudian Miss Rita bagaimana sih mengajarnya? Nanti Miss Rita akan kirimkan Google Drive ya. Lalu kalian klik, silakan nilai pembelajaran pada hari ini. Paham?